Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sudirman bisa bertemu kembali di channel YouTube saya, yaitu adalah Sudirman ya. Hari ini saya akan mencoba untuk melakukan analisa rancangan acak lengkap non-faktorial ya, rancangan acak lengkap non-faktorial dengan menggunakan SPSS. Karena ternyata ini banyak sekali dari teman-teman saya yang pengen tahu, Kak, gimana sih cara melakukan rancangan acak lengkap non-faktorial dengan menggunakan SPSS gitu ya. Karena kemarin saya sudah mengupload YouTube saya, yaitu ya dengan bagaimana tutorial langkah-langkah cara untuk melakukan analisa rancangan acak lengkap baik itu non faktorial maupun faktorial dengan menggunakan SPSS. Kalau sekarang ini bagaimana sih cara kita melakukan analisa rancangan acak kelompok non faktorial dengan menggunakan SPSS? Langsung saja. Teman-teman, di sini sudah ada data di mana ada seorang peneliti ini pengen mengetahui ada tidaknya perbedaan gitu ya, ada tidaknya perbedaan pengaruh pemberian pupuk gitu ya. Ada pupuk kotoran kambing dan juga biochar gitu ya. Jadi di sini faktor ya, karena rancangan acak kelompok non faktorial itu berarti menggunakan satu faktor, yaitu faktornya berupa perbedaan komposisi, yaitu adalah pemberian pupuk kotoran kambing plus juga biochar terhadap tinggi tanaman tomat ini. Jadi pengen tahu nih, ada nggak sih ketika kita memberikan pupuk kotoran kambing dengan berapa persen ditambah biochar berapa persen, ini ada perbedaan atau tidak terhadap tinggi tanaman tomat gitu ya. Di sini ada 7 perlakuan yang sudah ditetapkan, di mana ada B1 yaitu adalah tanpa pupuk kandang dan tanpa pupuk biochar. Kemudian ada B2 yaitu adalah pupuk kotoran kambing 90% dan biochar 10% hingga kepada pupuk kotoran kambing 40% dan biochar 60% gitu ya. Di sini ini data-data ini itu adalah terdiri dari 7 perlakuan gitu ya. Kemudian di sini ada ulangan ya, ulangan 1 dan ulangan 2 dan ulangan 3 ya. Kemudian di sini merupakan hasil tinggi tanaman dari tanaman tomat setelah dilakukan perbedaan pemberian pupuk kotoran kambing dan juga biochar ini. Nah, data-data ini teman-teman, ini nanti saya akan lakukan analisa dengan menggunakan rancangan acak kelompok non faktorial. Sebenarnya caranya itu tidak terlalu berbeda jauh dengan rancangan acak kelompok, rancangan acak lengkap non faktorial maupun rancangan acak kelompok faktorial ya teman-teman. Jadi kita langsung aja, kalian bisa langsung buka, kita belajar bareng-bareng mungkin ya di sini gitu ya. Kita langsung buka SPSS-nya kalian. Oke, di sini adalah tampilan dari SPSS seperti biasa gitu teman-teman. Kita langsung aja, di sini ada data view dan juga variable view gitu. Kita langsung saja klik di variable view gitu ya. Kemudian kita langsung ketik di sini adalah perlakuan. Oke, di sini adalah perlakuan. Kemudian di sini teman-teman, kalau di rancangan acak lengkap baik itu non faktorial maupun faktorial, kalau setelah perlakuan itu kan kita lanjutkan dengan ulangan. Nah, kalau di sini karena kita rancangan acak kelompok, artinya itu dari ulangan itu dikelompokkan. Ulangan 1 itu menjadi kelompok 1, ulangan 2 itu menjadi kelompok 2 gitu teman-teman ya. Jadi kita tulisin di sini adalah kelompok. Oke. Setelah tulisin kelompok, ini ditulisin hasil. Sama seperti rancangan acak lengkap non faktorial maupun rancangan acak lengkap faktorial ya. Kemudian di dalam label ini teman-teman, ini bisa kalian tambahin, perlakuannya adalah proporsi perbedaan pupuk kambing plus biochar, tulisin juga bisa. Kalau saya ini langsung kepada hasil, hasilnya di sini adalah tinggi tanaman. Oke, langsung saya ketik aja tinggi tanaman. Oke. Kemudian di value teman-teman, ini seperti biasa di perlakuan kita kasih, karena tadi ada 7 perlakuan, jadi kita kasih kode ibaratnya. Tadi kan kodenya adalah B1 hingga sampai B7 gitu ya. Jadi kita kasih angka value-nya angka 1, kita kasih B1, kemudian kita masukkan B2 hingga sampai B7 gitu ya. Oke. 5, B5, 6, B6, 7 B7. Oke. Nah, kemudian kita klik OK dan oke ya. Kemudian di kelompok itu juga sama, tetapi saya tetap menggunakan ulangan ya, teman-teman ya. Walaupun dijadikan kelompok gitu ya, tetap nggak apa-apa kalau kalian pengen nulisin kelompok 1 atau kelompok 2 juga jadi masalah. Yang penting ini merupakan bagian dari kelompok gitu ya. Artinya ketika kita melakukan penelitian itu, ulangan 1 dan ulangan 2 itu dikelompokkan gitu, dikelompokkan ini kelompok masing-masing di sini, ditaruh di sini, kemudian di sini gitu ya. Ibaratnya seperti Oke, di add, kemudian 2 ulangan 2. Oke, di add, kemudian oke. Nah, oke teman-teman ya.
Setelah itu di sini ada hasil, tidak perlu kita ini kan ya, tidak perlu kita kasih kode karena ini merupakan hasil murni dari tinggi tanaman. Oke. Kemudian teman-teman, di sini ada perlakuannya gitu ya, dan juga ada kelompok dan juga hasil. Kita langsung saja masukkan sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Nah, di sini kan dimulai dari B1 sampai B7 nih teman-teman. Kemudian di sini ada kelompok 1, ada kelompok 2 dan kelompok 3 gitu ya. Artinya seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan aja sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Kita langsung kasih 1, B1, B2, B3 gitu ya. B4, B5, B6, B7. Oke, B6. Kelompok 1 kita kasih sesuai dengan kelompoknya, teman-teman. Oke, kemudian kita copy aja yang di sini. Ini sama persis ya. Oke, B dikelompokkan, kemudian di sini juga sama. Kemudian kita tulisi di sini adalah sebagai kelompok 2 gitu. Kemudian di sini adalah bagian dari kelompok 3. Oke, sorry, ini tadi belum, ternyata kurang. Ini kita kasih tambahan dari ulangan 3 ya teman-teman ya. Nah, karena tadi terdiri dari 3 ulangan. Oke, setelah itu berarti kita tinggal masuk aja 3. Oke, 3. Nah, setelah itu kita masukkan hasil dari penelitiannya terkait dengan tinggi tanaman tomat ini setelah beberapa bulan gitu ya, setelah diukur gitu, apakah ada perbedaan nggak sih gitu antara misalkan tomat dengan dikasih pupuk kotoran kambing 90% dengan biocat 10%, ini ada perbedaan tinggi tanaman nggak dengan pupuk kotoran kambing 80% dengan biocat 20%. Kita lihat di sini, kita masukkan, kemudian yang bagian yang kelompok 3 juga kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Oke. Nah, setelah ini kita pastikan, kita benar-benar pastikan kalau perlakuan kelompok dan hasil itu benar-benar sudah dimasukkan semuanya. Jangan sampai salah, karena ketika teman-teman ini salah dalam memasukkan atau memberikan kode gitu ya, pasti juga hasilnya juga akan salah. Jadi jangan sampai salah dalam memasukkan perlakuan kelompok dan juga hasil tersebut gitu ya. Langkah selanjutnya apa? Ketika kita sudah melakukan memasukkan semuanya perlakuan kelompok dan juga hasil, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis. Dalam melakukan analisis rancangan acak kelompok non-faktorial itu cukup mudah sekali teman-teman. Jadi nggak perlu bingung dan interpretasinya juga sangat mudah sekali. Hal yang pertama kita lakukan adalah klik analyze. Oke ya. Setelah klik analyze yaitu adalah klik general linear model ya. Kemudian arahkan kursor ke univariate. Oke. Setelah itu kalian klik. Nah, setelah ini akan muncul seperti ini teman-teman ya. Ada perlakuan, ada kelompok, dan juga ada tinggi tanaman. Seperti biasa bahwa tinggi tanaman kita kasih masukkan ke dependent variable, kemudian ada perlakuan, kita masukkan ke fit factor, dan juga kelompok. Nah, kalau di RAK, faktorial maupun non-faktorial ini, kelompok ini dimasukkan ke fit factor. Berbeda dengan rancangan acak lengkap faktorial maupun non-faktorial, kita tidak perlu untuk memasukkan fit factor tersebut, gitu ya. Setelah itu teman-teman, langkah selanjutnya kita klik model. Nah, model ini setelah klik model di sini ada full factorial, kalian klik custom di sini. Oke. Setelah kalian klik custom, perlakuan di bagian faktor on convariate di perlakuan dan kelompok ini pindahkan ke bagian model yang ada di sini. Dengan cara klik perlakuan, kemudian klik tanda ini teman-teman, pastikan tipenya ini sudah interaction, gitu ya. Diklik di sini, kemudian klik kelompok juga sama, interaction, klik di sini, kemudian klik continue. Oke. Setelah kita lakukan bagian itu, langkah selanjutnya ketika teman-teman itu pengen melanjutkan uji lanjut gitu, baik itu menggunakan uji BNT, uji BNJ gitu ya, kalian bisa klik post hoc di sini. Oke, kalian bisa klik post hoc, kemudian kalian pun juga pindahkan faktor ini kepada post hoc test form, yaitu adalah di bagian perlakuan. Nah, di bagian perlakuan klik dan juga kelompok di sini ya, ini kalian pindahkan faktor ini kepada post hoc test form, gitu ya. Kemudian ketika kalian ingin melanjutkan uji BNJ, BNT dan sebagainya, tergantung dari teman-teman semuanya pengen pilih yang mana. Kalau saran saya memang lebih kepada LSD, yaitu adalah uji BNT. Jadi kalau uji BNT itu adalah klik aja atau centang di bagian LSD. Oke ya, setelah kalian centang di bagian LSD, kalian klik continue dan kalian klik OK. Nah, ini akan memunculkan hasil dari rancangan acak kelompok non-faktorial tadi, teman-teman. Oke.
ini adalah hasil dari rancangan kelompok non-faktorial, teman-teman ya. Rancangan kelompok non-faktorial, kita akan pindah ke data Word agar lebih mudah gitu ya untuk melihat nilai-nilai tersebut gitu. Oke, teman-teman, seperti biasa dalam melakukan rancangan acak lengkap rancangan acak kelompok non-faktorial gitu ya. Kita juga harus bisa melihat cara bacanya gitu, sama gitu. Hasil pembacaannya bagaimana nih si Kak Dirman gitu ya. Kita lihat yang pertama adalah jika F hitung gitu ya, jika nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel, baik itu 5% dan 1%, dan nilai signifikansinya itu di bawah 0,05, ini maka berbeda sangat nyata. Artinya ada perbedaan yang cukup besar tinggi tanaman dari masing-masing perlakuan tersebut. Nah, ketika dia berbeda sangat nyata, maka perlu dilanjutkan yang namanya uji lanjut, bisa menggunakan BNT maupun BNJ dan sebagainya, tergantung dari teman-teman gitu ya. Nah, cara baca dari jika nilai F hitung itu kalian bisa lihat YouTube saya di bagian uji ini ya, di bagian rancangan acak kelompok rancangan acak lengkap non faktorial itu sudah lengkap saya jelaskan gimana cara bacanya dan cara ininya dapatnya itu bagaimana. Kemudian di sini teman-teman ada nilai F hitung yang kedua. Jika nilai F hitung lebih daripada F tabel dan nilai F tabel di bagian 5% dan nilai signifikansinya itu di bawah 0,05, ini maka berbeda nyata. Artinya berbeda nyata itu berarti terdapat perbedaan yang kecil gitu, yang cukup kecil dari tinggi tanaman setelah dilakukan berbagai macam perlakuan tersebut. Namun kita juga tetap wajib melakukan uji lanjut gitu ya, baik itu melakukan uji BNT gitu ya, karena uji lanjut BNT yaitu adalah untuk mengetahui gitu ya, mana sih sebenarnya yang berbeda gitu. Perlakuan mana sih sebenarnya yang berbeda? Apakah B0 dengan B1, apakah B2 dengan B3 dan sebagainya gitu. Oke. Terus yang ketiga, jika nilai F hitung ini lebih kecil daripada F tabel, baik itu F tabel 5% maupun 1%, dan nilai signifikansinya itu adalah di atas 0,05, maka dia tidak berbeda nyata. Nah, artinya tidak berbeda nyata itu gimana gitu? Artinya tidak berbeda nyata berarti tidak ada perbedaan tinggi tanaman setelah dilakukan berbagai macam perlakuan tersebut mulai dari B1 sampai kepada B7 tersebut. Sehingga ketika dia tidak berbeda nyata ataupun tidak berbeda nyata ataupun tidak berbeda sangat nyata gitu ya, maka dia tidak perlu dilanjutkan uji BNT gitu ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ini merupakan hasil analisa dari hasil analisa di SPSS gitu ya. Ini adalah dengan menggunakan hasil analisa test of between subject effect. Ini adalah seperti ini. Kemudian saya pindahkan data-data tersebut itu sesuai dengan standar dari RAK non faktorial maupun faktorial. Ini adalah tandanya seperti itu ya. Jadi ini adalah standar dari rancangan acak kelompok non faktorial, di mana di sini ada SK, di sini ada kelompok, ada perlakuan, ada galat dan ada total. Sama ya, di sini ada DB, ada JK, ada KT, ada F hitung, ada F tabel dan juga ada keterangan gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Ini DB gitu ya. Di sini ada DB kelompok, DB perlakuan, DB galat dan DB total. Ini kalau di SPSS ini kita bisa lihat dari sisi nilai DF, teman-teman. Oke, dari nilai DF itu dimulai dari kelompok. Kalau di DF berarti kelompok di sini, teman-teman. Ya, berarti ada 2 gitu. Oke, ada 2 kelompok. Kemudian dari sisi perlakuan, di sini ada perlakuan yaitu adalah 6, juga sama. Kemudian dari sisi galat ya, dari sisi galat itu di error itu adalah 12, dan dari sisi korektor total itu adalah 20 ya. Kemudian di sini ada JK. JK itu kita lihat ke tipe 3 sum of square. Nah, kita lihat di sini ada kelompok. Oke. Ada kelompok ya, nilai dari JK. Kemudian ada bisa Oke, teman-teman, dari data ini kita akan pindah ke bagian kita akan pindah ke Word ya, agar lebih memudahkan kita dalam melakukan suatu analisa gitu ya. Oke, setelah kita lakukan analisa ini, kita harus bisa mengetahui bagaimana sih cara baca dalam rancangan acak kelompok non faktorial ini, teman-teman. Yang pertama, ini jika nilai F hitung
lebih besar daripada F tabel gitu ya, baik itu 5% maupun 1% dan nilai signifikansinya itu adalah di bawah 0,05, maka berbeda sangat nyata. Artinya di situ adalah terdapat perbedaan yang sangat besar gitu ya, terdapat perbedaan yang sangat besar dari perlakuan teman-teman yang sudah lakukan mulai dari B1 sampai B7 tersebut, itu ternyata ada perbedaan yang sangat besar terhadap tinggi tanaman. Nah, ketika berbeda sangat nyata ini teman-teman, maka perlu dilanjutkan dengan uji lanjut gitu ya, berupa BNT maupun BNC dan sebagainya gitu. Terus yang kedua, jika nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel, yaitu di posisi 5% saja, dan nilai signifikansinya itu di bawah 0,05 nih, maka berbeda nyata. Artinya berbeda nyata itu dia ada perbedaan tinggi tanaman dari perlakuan yang sudah dilakukan. Namun perbedaannya itu kecil teman-teman, jadi nggak besar gitu ya. Namun tetap dilanjutkan yang namanya uji lanjut, yaitu berupa uji BNT. Kemudian yang ketiga, ini jika nilai F hitung kurang daripada F tabel gitu ya, baik itu 5% maupun 1%, dan nilai signifikansinya itu adalah di atas 0,05 gitu ya, maka dia tidak berbeda nyata. Artinya tidak berbeda nyata, artinya dari perlakuan yang sudah kita lakukan kepada tinggi tanaman itu, tinggi tanamannya itu ternyata tidak berbeda antara perlakuan 1 hingga sampai ke perlakuan ke-7 tersebut. Sehingga ketika dia tidak berbeda nyata, maka tidak perlu dilanjutkan yang namanya uji BNT. Oke. Ini merupakan hasil Baldwin Subject Effect, ini merupakan hasil analisa dengan menggunakan SPSS. Kalau yang di bawah ini merupakan hasil sesuai dengan kaidah peraturan dari rancangan acak kelompok non faktorial. Jadi kita pindahkan ke sini, di mana di sini ada SK gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada kelompok, ada perlakuan, ada gala dan ada total gitu. Di sini ada kelompok. Kalau kelompok di sini ada DB kelompok, DB perlakuan, DB gala dan ada DB total. Di sini DB kelompok itu dilihat dari mana? Dilihat dari nilai DF, teman-teman. Nah, nilai DF-nya itu kan 2. Jadi kita masukkan 2. Kemudian nilai perlakuannya 6, kita masukkan 6. Nah, kalau error ini adalah merupakan bagian dari galat. Jadi DF-nya galat itu adalah 12, kita masukkan sini. Kemudian DB total ini dilihat dari korektor total. Nah, jadi korektor total di sini 20, kita masukkan di sini. Oke. Kemudian di sini ada JK. Di sini JK itu ada JK kelompok, JK perlakuan, JK gala dan JK total. Di mana ini didapat dari JK kelompok 19,024, kita masukkan dari sini. Oke. Kemudian JK perlakuan 62,304, kita masukkan di sini. Kemudian JK galat yaitu adalah 71,660, nilainya adalah kita sini. Kemudian JK total 152,98, kita masukkan di sini. Kemudian dari KT ini dari main square ini teman-teman ya, yaitu kita sesuaikan, salah satu contohnya adalah KT kelompok itu didapat dari sini 9,512 hingga sampai kepada KT galat 5,972, kita taruh di sini. Kemudian dari F hitung, yaitu F hitungnya itu fokus kepada kelompok sama perlakuan. Artinya di sini dari perlakuan ini adalah nilainya 1,739 dan dari kelompok ini adalah 1,593 gitu ya. Oke, dan di sini ada F tabel teman-teman, ada F tabel 5% dan F tabel 1%. Bagaimana cara mencari F tabel 5% dan 1%? Silahkan teman-teman bisa melihat YouTube saya di bagian rancangan acak lengkap non faktorial. Di situ sudah saya jelaskan secara detail bagaimana cara yaitu kita melihat nilai DB-nya gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di situ. Oke, berdasarkan hasil sidik ragam ini teman-teman, langkah selanjutnya yaitu adalah kita membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Kita bandingkan terlebih dahulu gitu ya. Kita bandingkan. Bagaimana cara kita membandingkan, Kak Dirman? Ketika kita membandingkan yaitu adalah F hitung itu kita bandingkan dengan yang 1% terlebih dahulu. Jadi saya akan contohkan dari sisi perlakuan itu, ya dari perlakuan. Nah, perlakuan di sini F hitung itu kan 1,739, ya kan? 1,79. Itu 1,739 kita bandingkan dengan F tabel 1% yaitu adalah 4,82. Oh, ternyata di sini F hitung itu lebih kecil daripada F tabel yaitu 4,82 gitu ya. Apakah kita langsung memberi suatu keputusan? Tidak boleh. Kita harus cek dulu yang 5% seperti apa gitu ya. Jadi 1,739 kita bandingkan dengan yang 5% yaitu adalah 3,00. Oh, ternyata F tabel 5% pun F hitungnya juga lebih kecil yaitu 1,739 kita bandingkan dengan 3,00, ternyata juga lebih kecil dari F hitung. Oleh karena itu, baru ketika semua sudah selesai, semua kita bandingkan, baru kita bisa melakukan suatu pengambilan keputusan. Oh, ternyata nih F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, baik itu F tabel 1% maupun F tabel 5%. Nah, ketika dua-duanya tersebut itu lebih kecil daripada F hitung, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Artinya, ketika F hitung lebih kecil daripada F tabel, baik itu 1% dan 5%, maka tidak berbeda nyata atau TN.
Artinya apa? Berarti dari perlakuan yang sudah kita lakukan, baik itu B1 sampai kepada B7, kita lakukan kepada masing-masing tomat gitu, tinggi tanaman tomat, oh ternyata tidak ada perbedaan tinggi tanaman yang terlalu jauh gitu. Berarti tidak ada perbedaan tinggi tanaman antara perlakuan B1 sama B7 gitu, sampai B7. Nah, ketika tidak ada perbedaan antara tinggi tanaman tersebut, maka kita tidak perlu melanjutkan uji BNT. Nah, karena uji BNT itu kan digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan atau tidak. Nah, ternyata di sini memang tidak berbeda nyata, sehingga kita tidak perlu melakukan uji lanjut baik itu BNT dan BNC. Itu teman-teman. Oke, itu merupakan salah satu cara atau langkah dan juga interpretasi data dari rancangan acak kelompok non faktorial dengan menggunakan SPSS gitu ya. Terima kasih gitu, jangan lupa untuk subscribe channel saya agar bisa melihat informasi-informasi ataupun video-video yang lain itu dari saya gitu ya. Semoga informasi dan tutorial-tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan, baik itu yang melakukan penelitian maupun yang memang lagi ada mata kuliah terkait dengan rancangan acak kelompok non faktorial ini. Semoga dimudahkan dan juga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, gitu ya. Oke, jadi ketika sudah selesai, berarti saya akan tutup YouTube ini. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.